Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-bab as-sabi' asyar, adabul insan indal liqa. Wa yusannu salam inda talaqi qabla al-musafaha. Wa sani yukrahu salam aw radduhu bil isyarah bi radd bil yad aw bir ra'si bi ghairi nutqin bis salam al qudrah. Ya. Kita melanjutkan pelajaran kita, di mana kita masuk kepada bab yang ke-17. Ya. Ini sudah kemarin ya, nomor 1 dengan nomor 2. Kita sekarang masuk ke nomor 3. Yajibu radus salam alal fawr. Ya. Wajib menjawab salam dengan segera. Walau salamuhu maktubun fi risalah, meskipun salam tersebut tertulis dalam sebuah surat. Jadi kalau ada orang ngirim surat atau ngirim WA mengucapkan salam, kita wajib menjawabnya dengan segera. Wa qala an-Nawawi qala ashabuna wa hadha rad wajib 'alal fawr. Berkata Imam Nawawi, berkata ulama-ulama kami, dan jawaban ini wajib dengan segera. Wa kadza law balaghahu salamun fi waraqatin min ghaibin wajib alaihi an yarudda salam bil lafzi 'alal fawr idza qara'ah. Begitupun kalau seandainya seseorang menyampaikan salam di dalam sebuah kertas min ghaib, dari orang yang enggak ada, wajib alaihi, maka wajib atasnya ayarudda salam, untuk menjawab salam bil lafzi, dengan lafaznya 'alal fawr, dengan segera, idza qara'ah. Kemudian wa yusannu lil insan, lanjutannya, dan disunnahkan bagi seseorang al musafahatu, berjabat tangan, indal liqa'il ikhwan, ketika berjumpa dengan saudara. Tuh ya, jadi kalau kita ketemu sama teman kita, sama saudara kita, apa? Jabat tangan. Li'annaha tudhibul ghilla, karena berjabat tangan itu bisa menghilangkan rasa ghil, penyakit hati ya. Entah dendam, entah marah. Wa takunu sababan fil ghufran, dan menjadi sebab dalam mendapatkan ampunan dari Allah. Ya, jadi kalau kita ketemu orang, apa? Salaman ya. Bagaimana salaman ya? Gini, enggak begini ya. Ya. Ada orang salaman macam-macam sekarang ya. Ada yang begini, yang begini-begini gitu. Ada begini-gini. Itu enggak ya, tetap sunnah salaman ya gini. Ya. Nah, itu 2. Ya. Salaman bisa menghilangkan ghil dan juga bisa menghapus dosa. Tapi lanjutannya, wa tuhramul musafahatu bil mar'atil ajnabiyah, mahram hukumnya berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya atau perempuan ajnabi ya. Di sekolahan tuh ya, ketemu teman kita di sekolahan sekelas saudara bukan? Bukan. Mahram bukan, nggak boleh salaman. Ah, teman ini iya justru itu. Ya. Ya. Jelas ya. Jadi salaman nggak boleh, apalagi ngerangkul, ya. Sosok akrab sama perempuannya, gimana kabar? Nggak boleh. Gitu. Haram ya, berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Kenapa? Bisa yuharriku syahwah, bisa gerakin syahwat, nimbulin syahwat. Itu bahaya banget ya, apalagi dalam kondisi laki perempuan cuman berdua itu, apalagi nggak ada yang lihat, nauzubillah min dzalik gitu ya. Termasuk itu boncengan ya, tuh boncengan. Saat gimana kalau gojek, kalau ojol ya lebih mending ya, lebih mending. Kalau ojol gojek mungkin ada sisi darurahnya ya. Makanya lebih baik naik ojek daripada sama teman. Kenapa? Kalau sama ojek kita nggak ada perasaan sama dia. Kita juga bisa jaga jarak. Kalau sama teman bisa jadi ada perasaan, tiap hari jemput gitu ya. Jangan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inilah usafihun nisa, sungguh aku tidak pernah bersalaman dengan perempuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah bersalaman dengan perempuan, itu ya. Jadi hindari. Wa yustahabu adamu naz'il yad. Nah, yang ke-6 disunnahkan tidak menarik tangan indal musafah ketika jabat tangan.
hatta yakunal akharu, sampai yang lainnya itu huwal badi'u bidzalik, yang memulainya. Jadi disunnahkan kalau kita salaman jangan narik tangan, disunnahkan udah biarin tangan kita dipegang sampai apa? Sampai yang mulain salam narik, gitu ya. Jadi kalau misal datang kita salaman, assalamualaikum, biarin tangan kita dipegang. Ya. Kapan kita lepasi? Sampai dia ngelepas gitu. Ya gitu. Ya bergantung uzur, tergantung uzur juga ya. Kalau kita pengen pulang salaman, tangan kita dipegang nih, mau pulang, mau pulang. Ya. Tapi itulah sunnahnya ya. Tuh, Nabi begitu. Nabi kalau orang salaman, Nabi nggak lepas tangannya. Biarin nih orang berpuas-puas dulu megang tangan Rasulullah gitu. Ya. Makanya kalau kita disalamin sama orang, ya lihat keadaan. Kita yang nyalamin lihat keadaan. Kondisi rame, orang banyak, salaman jangan bolak-balik. Ya. Kondisi lagi rame, lagi desek-desekan, udah cukup salaman. Yang penting salaman. Ada yang nggak salaman? Ada yang cuma nyium badannya udah. Kita ketemu Habib nih, nggak bisa salaman, jangan maksa gitu. Tangannya kita tarik-tarik, jangan. Ya, cukup bil qulub, apalagi yang perempuan ya, cukup apa? Bil qulub, udah cukup dengan hati itu. Ya. Ada orang aneh di Instagram, anak muda, Habib lagi asrokol nih, marhaban ya nurul aini, datang anak muda, datang bawa HP selfie gini. Ini nggak punya adab ini. Ya. Jelas paham? Kalau ente mau berfoto, saya sarankan ya, difotoin sama orang mendingan. Ente mau foto nih, ya, saya saranin difotoin sama orang. Jangan ente maksa ya, seorang guru atau siapa selfie sama ente gitu. Walaupun nggak masalah kalau lenggang ya, kalau luang. Ini masalah lagi asrokol. Sempet-sempetnya gitu. Untung nggak lagi ngajar begini. Tahu-tahu saya lagi ngajar begini, datang orang guru foto, gitu nggak pas tempatnya. Kecuali lagi santai tuh, mau pulang, ayo guru sebelum kita pulang kita foto dulu, boleh, silahkan. Di mana juga ulama meladeni itu. Tapi kalau lagi mahal qiyam, lagi ngajar, lagi sibuk, lagi lagi dalam keadaan nggak luang, jangan. Gitu. Kalau mau minta difotoin aja, ya. Ya, jelas paham? Ya tuh. Nah, kemudian yang ketujuh, ayyaku mali insan tahiyatan lil qadim. Hendaknya seorang manusia itu bangun. Ya. Tahiyatan lil qadim, menghormati orang yang datang. Ya. Jadi kalau misal kita ketemu teman kita datang, cara menghormatinya kita bangun. Ya. Jarang tuh ya anak tongkrongan nggak gitu ya. Datang deh, bro, set. Ya gitu aja dah. Nggak pakai bangun ya. Orang pengajian beda. Ya, kalau mereka kedatangan tamu, ahlan, bangun langsung, bangun, ahlan, langsung cipika-cipiki, udah ahlan, kalau nggak salaman gitu. Diri, bangun. Itu cara menghormati orang gitu. Ya. Lali ajli ginah, bukan karena kayaknya. Biasanya orang kalau menghormatin orang karena apanya? Karena fulus kan gitu. Orang kaya nih, assalamualaikum Pak Haji, baru bangun. Yang datang orang tua susah nggak bangun. Iya, tuh, nauzubillah min dzalik. Jadi kita disunnahkan kalau ketemu orang, kalau memang orang ini orang mulia, kita bangun. Yang ketujuh, idza laqiyal insan aliman, kalau sekiranya orang berjumpa dengan orang alim. Ya. Ini berjumpanya laqiyah ya. Berjumpanya nggak sengaja. Temu di jalanan gitu. Atau sengaja. Fayusannu lahu an yurahibahu wa yuqabbila yadayhi, maka disunahkan baginya menyambut, yurahib. Ahlan Ustaz, ahlan gitu. Karena orang Arab gitu tuh ya. Ya Allah Ustaz, mau kemana gitu. Kita kalau ketemu orang, ketemu Ustaz, kita lagi main bola nih misalnya nih. Lagi nongkrong. Ustaz, jangan gitu doang. Kita lagi duduk main game kan, lagi main game nih. Ustaz, ya. Main game lagi. Bangun, diri, samperin guru kita, cium tangannya. Itu. Ini kagak orang sekarang. Gurunya lewat, Ustaz,
manggil lawang, tat lagi manggilnya kan konyol. Ya tat gitu. Datang yurahib. Qabbil yadahu, cium tangannya, salaman. Itu adab begitu. Jelas paham? Kita kadang orang pengajian ame orang-orang tongkrongan kalah sih orang pengajian. Lihat orang-orang tongkrongan. Mereka sebegitu memuliakannya seorang ulama, kadang mereka malu sama ustaz. Lagi duduk pakai lepis, pakai apa, duduk ya ustaz bangun dia, nyamperin salaman. Kadang orang taklim begitu aja itu. Karena nggak belajar adab gitu. Makanya PR buat kita, buat orang tua kita, buat guru-guru nih ngajarin anak-anak muda begini adab gitu ya. Karena pernah kejadian begitu ya. Ustadznya datang lewat, muridnya jauh, sat, begitu doang. Samperin seorang murid jangan sampai guru yang nyamperin tuh. Ya. Jangan sampai ente manggil guru. Sat, sini sat. Sini. Nggak punya adab ente. Adabnya bagaimana? Kita ketika ngelihat guru samperin, guru, ayo mampir ya guru ya, ngopi-ngopi begitu. Bukannya guru panggil saat ini lakukan gitu ya. Paham? Ya. Jadi kalau ketemu guru samperin, ajak ngopi, ajak mampir. Paling nggak air putih dah kita sediain, paling nggak gitu. Ya tuh. Ya. Jangan diapain tadi? Jangan panggil. Tuh ya. Wah, kayaknya itu aneh dasar. Enggak aneh, nggak nyindir ente enggak ya. Orangnya nggak ada di sini gitu ya. Ini pelajaran penting buat kita ya. Jadi jangan pernah merasa bahwasanya apa yang saya ajarkan ini mungkin menyindir teman-teman atau menyalahkan teman-teman, enggak. Tugas saya seorang guru ngasih tahu yang benar, selesai udah. Ya. Karena ada orang begitu. Ngaji sama guru, hatinya kurang lebar. Dikasih tahu ngelawan gitu. Ya. Nah, inilah adab. Ya kalau sekiranya berbenturan dengan kita ya rubah gitu ya. Paham ya? Ya. Tuh. Jadi disunahkan menyambut, disunahkan mencium tangannya. Kama fa'ala ba'dus sahabah li Rasulillah, sebagaimana yang dikerjakan sebagian sahabat pada Rasulullah. Amma takbilul ardi, adapun ya, mencium bumi atau sujud bahasa katanya. Ya, mencium bumi atau sujud baina yadil ulama wal uzama, di hadapan ulama dan uzama haram hukumnya. Ya. Nyium bumi sujud, ulama datang sujud ya. Nah, itu haram hukumnya. Ya. Kalau nyium kaki masih boleh. Kalau orang bilang kayak sungkeman, nah itu masih boleh. Ya. Tapi kalau sujud nyium tanah nggak boleh. Khasun lillah, itu khusus buat Allah. Nah, bagaimana orang yang sujud di kuburan, sujud ame selain Allah, ya, itu berdosa. Ya. Wal fa'il waradi bihi athimani, orang yang mengerjakannya dan orang yang redha melihat kejadian tersebut, dua-duanya dosa. Jadi kita nih yang disujudin ame orang yang sujud, dua-duanya dosa. Harusnya kita melarang. Gitu. Bahkan ada salah seorang syekh namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti, mungkin teman-teman pernah ngeliat videonya. Kalau di YouTube ada tuh, di Instagram. Itu beliau itu nggak mau dicium tangannya, nggak mau. Hati sama muridnya nggak mau. Datang dicium tangan nggak mau. Datang orang bangun, beliau marah, jangan pakai bangun. Subhanallah. Ini tawadunya beliau ini. Ya, kalau kita guru datang diri wajar kan, normal. Ihtiraman gitu, nggak ada yang salah. Tapi beliau marah kalau ada yang diri gitu. Itu namanya bentuk tawaduknya beliau gitu ya. Kita nggak mengatakan yang diri salah, enggak. Masing-masing orang punya apa ya? Punya ciri khas masing-masing ya gitu. Dicium tangannya nggak mau, tarik, nggak mau pasti tarik. Hati muridnya gitu ya. Jadi ada ulama begitu modelnya gitu ya. Kalau kita kan diajarkan sama guru-guru kita, kalau ulama datang, siapapun datang ya orang alim diri, bangun. Jangan lagi main HP gini, guru datang. Mana tat? Gitu. Kayak temen aja. Bangun diri. Salim. Itu kan ajaran guru kita ya.
Li'annahu yushbih ibadatal wathani, karena perbuatan tersebut menyerupai penyembah berhala tuh. Wa hal yakfur, apakah dia itu akan kafir? In ala wajhil ibadah wa ta'zim kafar. Kalau dia memang sujud karena ibadah, ta'zim kufur. Ya. Orang sujud ame kuburan karena yakin nih kuburan ini bisa mendatangkan rezeki gitu. Kayak menyembah ya, menyembah lah bahasanya. Ya kafir. Gitu. Tapi kalau seandainya ala wajhil tahiyyah atau wa takrim, la. Kalau dia sujudnya karena menghormati ya enggak. Gitu ya. Jadi bedain. Ya. Wasara athiman murtakiban lil kabira, dia menjadi orang yang berdosa yang mengerjakan dosa besar tuh ya. Jadi kalau di sebagian daerah tuh ada itu memang. Kita kan tukang ziarah nih. Itu ada sebagian tempat kalau kita ziarah dia sujud. Itu pernah saya dapetin kalau nggak salah di kuburannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi kita berhusnuzon ya. Ini orang bukan menyembah, bukan. Ya. Saking takriman wa ta'ziman, mungkin saking rindunya dengan beliau, jatuh itu bisa. Ya. Sama kayak orang ketika dia lagi susah, tahu-tahu dapat rezeki nomplok, duit kaget. Sujud gak? Sujud karena apa? Karena yang bagi? Bukan. Bisa jadi sujud syukur itu. Gitu. Nah sama kita husnuzan dulu, tanya dulu. Bang, ente sujud ngapain bang? Iya tadi aneh nyembah Syekh Abdul Qadir. Wah, musyrik gitu. Gitu. Tapi kalau kenapa sujud? Kepala aneh puyeng banget tadi aneh sujud. Nggak mau musyrik ya. Tanya dulu. Karena masalah syirik apa enggak itu kan amal hati. Ada orang ke gereja hari Minggu, jangan langsung vonis kafir. Ya. Tanya dulu, bang, ente minggu-minggu gereja ngapain? Oh, aneh catering ternyata. Dia emang tukang catering gitu. Ada orang kawinan di gereja, lah nggak dosa. Orang catering kan? Ya. Jelas paham? Jadi tanya dulu, jangan suuzon aja, main vonis kafir aja. Orang Islamin, orang susah-susah dikafirin, jangan itu. Ya. Jadi ada orang kerjaannya tiap hari masuk hotel. Tiap hari masuk hotel. Kita kan bilangnya kata orang Jaksel staycation namanya ya. Lu bulatnya tiap hari staycation mulu tuh. Ya. Di pikiran ini orang, wah ini orang nggak bener nih. Pasti dia main perempuan dia. Ya. Zina gitu katanya. Tiap hari ke hotel, fotonya storynya lagi di hotel. IG-nya lagi di hotel. Tatonya tukang foto hotel. Itu kerjaan murid saya tuh mulia begitu, tiap hari ke hotel. Ngapain ke hotel? Moto hotelnya, aneh apartemennya bagus sih, foto kasurnya gini, unitnya begini gitu. Kerjaannya tiap hari masuk hotel, tanya dulu gitu. Ya, jadi kalau urusan masalah kafir nggak kafir itu urusan hati. Jangan jauh-jauh dah, ada orang nggak sholat. Ya, orang azan dia masih main HP misalnya gitu, lagi main game, tanya. Ya, lu ngapain nggak sholat? Ngapain? Nggak wajib. Nggak wajib, kafir itu, nggak usah jauh-jauh. Tapi kalau misalnya nggak sholat karena malas, ntar, nggak kafir, nggak gitu ya. Jadi ukuran kafir nggak kafir dari mana? Hati ya. Kalau dia berkeyakinan sholat nggak wajib, kafir, gitu ya. Kemudian wa yajuzu takbilu yadil alim al-wari' wa sultanil adil. Boleh nyium tangan orang alim yang wara' dan sultan yang adil tuh ya. Jadi nggak apa-apa ya, nyium tangan pemimpin yang adil. Kalau ulama jelas ya. Masalahnya sekarang pemimpin pejabat, ya orang DPR, boleh nggak nyium tangannya? Gitu. Nah, kalau ini orang adil, orangnya bener, orangnya lurus, nggak terkena kemaksiatannya, cium tangan nggak apa-apa. Satu, menghormatin karena tuanya. Dua, karena keadilannya, orangnya bener. Ya kan nggak semua polisi nggak bener, nggak semua pejabat nggak bener. Ada gak yang bener? Ada gitu. Jadi boleh aja. Kenapa? Pernah ada orang ngomong gini emang aneh. Jadi waktu itu habis ngaji, aneh ngaji sama guru. Ya, ada orang pinter, kuliah di Lipia sini. Habis selesai ngaji ketemu guru aneh, salamannya gini aja gitu.
Padahal guru aneh usianya udah 60 tahun kurang lebih. Segini aja. Aneh tanya abis tuh, bang kok ente salaman sama guru begini aja gitu. Ini orang Libya nih. Oh kalau kita cium tangan itu sama saja menyembah katanya. Subhanallah, luar biasa. Jadi kalau ada orang membungkukkan tubuhnya itu dianggap menyembah kata dia. Masya Allah, pemahamannya ekstrim bener ini. Cuman sekedar nunduk aja nyembah. Ya. Saya tanya lagi, ente kalau pulang ke kampung ke rumah cium tangan orang tua nggak? Cium, wah menyembah tuh gitu. Cium tangan juga dia ternyata. Ya, memang itu fitrah orang kalau salaman di Indonesia nih, fitrahnya pasti nunduk. Ame orang tua cara hormatnya cium tangan. Itu kultur di Indonesia, jangan pakai dibawa di Arab. Kalau di Arab beda. Di Arab beda. Gimana di Arab? Kulturnya salaman sama orang tua begini orang tua loh. Bagaimana cara anak muda hormatin orang tua? Anak muda cium keningnya orang tua, begitu caranya di sana. Lah kita kan bukan di sono, betul gak? Ya. Di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung kan begitu. Kita tahu belajar ini kan peribahasa kan. Maksudnya dimanapun kita tinggal, dimanapun kita ada, junjung tinggi adab setempat begitu. Jadi kalau di Arab jangan cerita kalau ada orang meninggal ditakziahin datang orang kayak tahlilan begitu, nggak ada. Ya. Orang di Arab kalau ada meninggal ya udah khalas meninggal begitu. Kalau di kita kan ya datang ke rumahnya ngajiin ya. Itu adatnya beda, jadi jangan disamain ya tuh. Nah, hati-hati ya. Sekarang banyak kan di media sosial begitu ya. Jangan terpengaruh. Ya. Begitupun dibolehkan yajuz takbilu yadil walidain, dibolehkan mencium ya tangan kedua orang tua ya dan ustadz dan guru tuh ya. Wa kullu man yastahiqu ta'zim wal ikram, dan setiap orang yang berhak ditakzimi dan dimuliakan. Kama yajuzu takbilur ra's, begitupun boleh mencium kepala. Cium pala. Kalau di ini gini nih, ini kepala nih cium gini. Gitu. Cium pala. Wal jabah, cium kening. Wa bainal ainain, ya cium sini. Jidatnya sini atau dekat mata ya, antara dua mata sini. Itu boleh. Walakin kullu dzalika idza kana ala wajhil mabar wal ikram. Tapi yang demikian itu kalau seandainya karena menghormati dan memuliakan, lain ame nafsu ya, lain ame nafsu. Mungkin Romi nyium Firman gitu kan. Iya, nyiumnya karena nafsu, nggak boleh, walaupun laki ame laki, ya, jelas paham? Itu namanya apa? Lagi bete, ya, nggak boleh, tuh kayak gitu tuh pegang tuh gini, mungkin sayang gitu kan, tapi Romi pakai nafsu gitu, nggak boleh dong, megangnya pakai nafsu gitu, kan beda ya, beda antara orang temen gini CS gini ame nafsu kan beda ya, tuh. Hati-hati ya, karena memang begitu ya, zaman sekarang udah umum, udah lumrah begitu ya. Nauzubillah min dzalik gitu ya, mudah-mudahan kita nggak terkena ya penyakit itu ya. Jelas. Jadi apa tadi, cium kening ya itu bukan kebiasaan kita sih ya. Pernah nggak cium keningnya Ijal, Robi? Nggak pernah ya? Hah? Lah orang Arab begitu loh. Ya. Karena menghormati. Jadi kalau Habib Umar kemari, di Arab Umar tuh, orang menghormati Umar dicium kening Habib Umar. Masya Allah, untung besar gitu. Ya, bisa nyium keningnya Habib Umar. Kalau di sini kan cuma cium tangan, emang tradisinya begitu. Ya, jadi ya kalau Romi sama Ijal di Arab ya jangan kaget kalau Romi nyium keningnya Ijal gitu. Bukan karena nafsu ya gitu. Karena ikram, memuliakan. Atau syafaqah. Indal liqa wal wada, karena syafaqah, perasaan sayang ketika ketemu atau ketika pengen berpisah itu ya. Wa tadayyunan wa ihtiraman, atau karena tadayun beragama, wa ihtiraman karena ihtiram menghormati, ma'amni syahwat disertai rasa aman dari syahwat. Tuh enggak boleh perkara syahwat. Ya jadi laki enggak boleh megang laki kalau pakai syahwat, enggak boleh juga.
Lagi yang amrot ya, amrot yang laki-laki yang nggak ada bulunya. Ya gitu. Nah, itu ada bulunya, amrot ini. Nggak ada ya. Ini nggak boleh dicukur, kerja. Hah? Kerja iya. Kalau kerja maklum. Kalau nggak kerja jangan, piara jenggot bagus. Ya. Kumis cukur, jenggot apa? Piara tuh ya, sunnahnya gitu ya. Jangan dibalik. Kumis dipanjangin di printer di sini. Jenggot dicukur, jangan terbalik. Jenggot piara, kumis cukur. Lagi masih muda ya. Jangan tuain, ntar udah tua muda dimuda-mudain gitu ya. Tuh. Waqad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anaqa Ja'faran, dan sungguh telah tetap hadis di dalam hadis bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah anaqa Ja'faran, pernah bermu'anaqah. Mu'anaqah itu cipika-cipiki ya, mu'anaqah gitu. Leher ketemu ame leher gitu ya. Jadi Ja'far ini sepupunya Nabi. Saudaranya Sayyidina Ali. Ja'far bin Abi Thalib, abangnya. Nah, ini sahabatnya Rasulullah plus saudaranya Rasulullah. Nah, ketika Sayyidina Ja'far qadima minal Habasyah, datang dari Habasyah, wa qabbala baina ainaihi itu ya. Rasul cium di antara kedua keningnya tadi itu. Kedua matanya cium Rasulullah. Ya. Jadi Rasul pernah mencium ya keningnya Ja'far bin Abi Thalib tuh ya. Wa fi sariyatin min saraya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga pada satu kelompok pasukan perang daripada saronya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perang yang diikutin Nabi, ada perang yang Nabi enggak ikut. Namanya kalau yang enggak Nabi ikut namanya syariah. Fa dzakara qissatan qala fadanauna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadah. Ini dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari. Ya, ketika ketemu Nabi, kita mendekat ke Nabi, kita cium tangannya Nabi. Nah, ini dalil nih bahwa Nabi pernah dicium tangannya dan Nabi nggak marah loh ya. Nabi pernah dicium tangannya dan Nabi nggak marah. Nabi biarkan. Ini dalil bahwasanya boleh nyium tangan orang, apalagi Rasulullah. Ya. Ini kalau teman-teman nggak ada masalah sih. Saya ngomong begini bukan buat ente sebenarnya. Buat ente ntar kalau ketemu ada orang yang mengharamkan cium tangan. Ahlan wa sahlan Kiai guys sudah hadir insyaallah. Habib guys nanti. Kita doakan teman-teman yang enggak hadir mungkin karena sakit Allah beri kesembuhan, yang karena malas Allah berikan taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kadzalika yajuzu bal yusannu takbilul walad. Nah, begitupun dibolehkan bahkan disunahkan nyium anak nih ya, nyium anak. Tuh. Jadi kalau kita punya anak cium. Ya, jangan nggak pernah dicium. Ada zaman Nabi, ada seorang laki-laki punya anak. Nabi lagi nyium cucunya. Ditanya sama tuh sahabat, ya Rasulullah, engkau cium anak engkau? Rasul balik tanya, lah emang ente nggak cium anak ente? Apa kata Rasulullah? Ya, man la yarham la yurham. Orang yang nggak punya kasih sayang kagak bakal disayang. Ya. Jadi kalau ketemu anak kecil cium boleh. Tuh, ya. Bahkan disunahkan lil mawaddah, karena rasa cinta. Tuh, nyiumnya karena cinta ya. Sekali lagi bukan nafsu tuh. Ala ra's di palanya. Wal jabhah di keningnya. Wal khat di pipi. Cuma 3 tempatnya. Pala, jidat sama apa? Pipi. Bukan di mulut. Ingat nih banyak kesalahan orang sekarang ya. Para orang-orang modern sekarang nih kadang-kadang nyium anak bibirnya, enggak boleh. Ya. Pernah lihat gak orang begitu? Ya, nyium anak apanya? Bibirnya, nggak boleh. Hati masih kecil nggak boleh, apalagi udah gede, gitu. Ya, nih anggapnya udah gede nih nggak boleh, dicium bibir nggak boleh, gitu. Ajarin anak kita jangan nyium bibir, nyium pipi, tuh. Nyium jidat, tuh, ya. Jelas paham? Lagi udah gede Romi nggak boleh. Ini adik-adik udah SMA dicium. Lain ceritanya tuh, lain ceritanya. Jadi memang anak kecil sama anak gede beda ya. Kita nih orang dewasa, ame anak kecil ya mungkin agak lebih luas, tapi sama orang dewasa udah nggak boleh macam-macam. Contoh, seorang bapak, ame anak perempuannya. Kalau anak udah agak gede nggak boleh dicebokin.
Ya kan kadang-kadang anak-anak usia 3 tahun kan dicebokin tuh. Kalau bisa jangan bapaknya, siapa? Maknya gitu. Jadi ada batasan-batasannya, nggak sembarangan tuh orang. Ya. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala mengatakan qabbala Rasulullah SAW Husain ibn Ali. Rasul pernah mencium Sayyidina Husain bin Ali. Faqala Aqra bin Habis, kata Aqra bin Habis sahabat Rasulullah, innali asyarah minal walad. Ane punya 10 anak ya Rasulullah. Maqabbaltu minhum ahad. Ane enggak pernah cium satu pun. Enggak pernah cium. Apa kata Rasulullah? Faqala man la yarham la yurham tuh, ya. Nah, jadi kata ulama sering-sering cium anak, pipinya, jidatnya. Tapi ingat tadi ya, bukan karena syahwat ya. Berarti kalau ada orang nyium anak karena syahwat udah rusak fitrahnya. Ya. Kita nih sama saudara sama anak, fitrahnya nggak bakal nafsu. Tapi kalau orang sudah rusak fitrahnya nafsu. Nauzubillah tuh. Ya. Makanya kalau ame anak tiri, ya, anak tiri, terus ame seponakan itu jaga gitu, jaga. Gitu. Apalagi mi ipar. Ente nanti ini Ijal punya ipar, punya kakak ipar gak? Hati-hati. Hamdi punya gak? Hati-hati. Jangan sembarangan sama kakak ipar. Ya, ipar tuh maut kata Nabi. Maksudnya apa? Ente kalau ame kakak ipar nggak ada batasnya, nggak tahu diri. Abang ente jalan, ente sama ampo ipar ente bisa terjadi yang nggak diinginkan. Ya, makanya hati jangan ngegampangin. Kamu nggak apa-apa, ampo ipar ini, jangan salah, dia orang lain. Empok ipar ente orang lain, ente bisa nikah loh sama dia kalau abang ente cerai. Abang ente ceraiin bini ente, atau abang ente meninggal, bisa gak turun najang? Bisa, jangan jauhin. Hati tuh, bilangin tuh. Terakhir, qala ulama majarat bihil adah min khafdir ra's wal inhina ila haddin la yasil bihi ila aqalir ruku' innal liqa la kufra bihi wala hurmah kadzalik. Kata ulama, apa yang berlaku daripada kebiasaan min khafdir ra'si, daripada nundukin pala gini, kalau orang ya punten ya, apalagi sampurasun gitu ya, macam-macam lah tuh ya, misi pak itu kan nundukin pala tuh, atau inhina, nunduk kayak orang Jepang ya, arigato gitu, ila hadir la yasil bihi ila aqalir ruku', sampai batasan yang mana itu sekurang-kurangnya ruku' itu, innalika la kufra bihi, enggak ada kufurnya. Wala hurmah kadzalik, enggak ada hormat, enggak ada haram maksudnya. Lakin hadza makruh. Kata sebagian ulama hukumnya makruh. Ya. Wa dzaba ba'duhum ila hurmah zalik, sebagian mengatakan haram. Walau lam yakun li ta'zim zalikal makhluk, kalau bukan tujuannya mentakzimkan itu makhluk, liana surat hayatir ruku' lam tu'had illa li ibadatil subhanahu wa ta'ala, karena posisi ruku' itu adalah posisi seseorang menyembah Allah. Ya. Jadi khilaf ya. Orang kalau nunduk kepada seseorang sampai batasan ruku, itu ulama khilaf pendapat gitu ya. Jadi kalau kita nunduk itu semua karena adab gitu ya. Bukan karena kita menyembah, bukan karena kita ya beribadah kepada tuh orang gitu ya. Wallahu alam bissawab ya. Jadi sekurang-kurangnya seperti itu pembahasan kita malam hari ini. Intinya ya, kalau kita ketemu orang ada adabnya itu ya. Nah terakhir, kalau dipanggil ini ya, Rasulullah nggak pernah kalau dipanggil kecuali berbalik badannya 100 derajat. Jadi kalau dipanggil nih, Hamdi, muter. Jangan Hamdi, gitu. Tapi sunahnya apa? Hamdi, balik badan. Apalagi yang manggil guru kita, gitu ya. Jelas paham? Jadi kalau kita dipanggil, adabnya berbalik. Bukan begitu doang ya. Kecuali memang itu orang teman kita atau kita lagi buru-buru. Kayak naik motor gitu, Hamdi, seret gitu langsung muter dia. Langsung muter, langsung ngepot, langsung ada sono, enggak begitu ya. Kalau naik motor maklum lah gitu ya. Jelas paham? Jadi kalau kita bisa berbalik. Itu adab kalau kita ketemu orang. Dan terakhir, kalau kita ketemu orang di jalanan ya, ucapkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang kita nggak kenal. Nah, tapi masalahnya di sini, kalau kita salam, udah kita misi, ya kan pernah kayak gitu, lewat misi, dicuekin, ya, dongkol nggak? Misi bang, idem aja gini. Husnuzon, apa? Mungkin yang disalamin, yang dimisiin
Ya budak mungkin. Ya. Atau lagi pakai headset. Ya. Set nggak ada talinya headsetnya. Iya kan ada earphone yang kecil. Ya. Pokoknya husnuzon aja. Sama ketemu orang di pinggir jalan gitu naik motor, ustadz kita atau guru kita, Ustadz, gitu kita panggil Ustadz gitu. Dia nggak nengok nih. Husnuzon. Mungkin dia kok manggilnya Ustadz, mungkin satria kali apa gitu kan. Husnuzon aja. Ya. Jadi kalau kita ketemu orang kenal sama kita, nggak ditegur husnuzon, bisa jadi minus matanya kan gitu. Kok dia ketemu nggak negor sih gitu. Bisa jadi apa? Minus. Ya, sering banget tuh aneh kalau ketemu orang di pasar nih, manggil Ustadz gitu. Ustadz, saya nggak mau kegeeran kan. Bisa jadi bukan manggil saya ya gitu. Jelas ya. Jadi pokoknya kalau ketemu orang di tengah jalan kita panggil kagak nengok, kagak nyaut, husnuzon. Ya tadi uzurnya ya mungkin pakai headset kali. Atau mungkin kagak ngeh, atau mungkin min matanya. Atau mungkin dia kelihatnya cuman takut salah, bener gak? Pernah gak gitu? Pengen negor cuman takut salah, kan kagak enak banget negor. Jal, bukan ijal. Ya. Jelas paham? Ya Allahu a'lam bishawab. Kita baca surat Al-Fatihah. Kita doakan semua para jamaah, semua para donatur yang membantu majelis kita, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan